Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya seorang hamba Allah azza wa jalla, dia berdiri di antara dua hal, di antara kesabaran dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya dua hal ini tidak pernah akan terpisahkan. Entah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya, maka dia akan bersabar, dan itu lebih baik bagi dia. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hambanya nikmat dan dia bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi dia. Oleh karena itu para ulama salaf rahimahumullah ta'ala telah mengatakan, al-imanu nisfan. Iman itu ada dua bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan iman itu dua bagian? Separuhnya adalah sabar, kemudian separuhnya pula syukur. Ketahuilah bahwasanya iman terdiri dari tiga perkara. Qaulun wa amalun wa niyah. Ucapan, perbuatan, dan niat. Kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bentuk seorang syukur kepada Allah azza wa jalla. Maka telah dikatakan, yang dikatakan syukur itu adalah huwa ta'atul mun'im, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dua perkara ini, antara sabar dan syukur, telah disebut dalam Al-Quran dalam 4 ayat. Kesemua ayat ini selalu digandengkan dua perkara ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi yang bersabar dan bagi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan sahabatnya Mu'adz radhiyallahu an akan pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita terbolak-balik di atas nikmat Allah azza wa jalla. Kita berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya. Maka tidakkah kita ini pantas menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu sangat banyak kita temukan beberapa kondisi kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita masuk WC, kita ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah azza wa jalla. Keluar darinya kita mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena apa? Tidak dikatakan alhamdulillah tetapi mengatakan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena nikmat itu sudah enak masuknya, keluarnya juga enak. Jangan-jangan kita kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut untuk menutupinya dengan meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah azza wa jalla dengan kenikmatan dari ujung rambut kita ya sampai ujung kaki kita, semuanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bernapas dengan nikmat Allah, kita bisa makan dengan nikmat Allah, semuanya dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wasiat yang sangat indah, yaitu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah engkau melupakan setiap penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu dan berterima kasih kepadamu dan memperindah ibadahku kepadamu ya Allah. Beruntunglah orang-orang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla.
sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, bagaimana salah seorang anbiya dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan dia kerajaan oleh Allah, ketika diberikan dia kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan mengatakan ketika mendapatkan kejayaan, dia bukan mengatakan ini adalah hasil usahaku, ini adalah kehebatanku, ini adalah ilmuku sebagaimana katanya Qarun. Tetapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji aku. Aashkuru am akfur? Apakah aku berterima kasih kepada Allah? Apakah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah aku kafir terhadap nikmat-nikmatnya? Karena apa, ikhwan? Karena apa, kaum muslimin? Karena apa, saudaraku? Ketahuilah bahwasanya nikmat Allah Azza wa Jalla, rahasia dia akan terus menerus ada pada hambanya atau ada pada seorang hamba ketika sang hamba mampu mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian berterima kasih, maka aku akan tambah nikmatku. Namun jikalau kalian kafir, maka azabku sangat pedih. Waliyadzubillah. Itulah dia gambaran sebagai peringatan bagi kita bahwasanya rahasia nikmat akan ditetapkan oleh Allah, dan nikmat itu akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla ketika sang hamba mampu untuk mensyukurinya. Dan syukur yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dia cerminan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selalu salat malam sampai kaki beliau bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau harus seperti ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Afala akun 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam.